Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, afdalil khalqi ajma'in, habibina nabiyina qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una, Allahumma zidna ya rabbal alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini adalah syukur kita kehadirat Allah yang memudahkan kita beribadah dan beramal soleh, karena rasa syukur kita yang tiada terhingga atas semua nikmat Allah. Yang meringankan seluruh kebaikan-kebaikan kita adalah karena rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas semua nikmatnya yang tiada terhingga semakin menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, menambah kemuliaan-kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan. Itulah baginda Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah semua tuntunannya, semua sunnah-sunnahnya sedang dan terus-menerus kita jalankan, karena kita adalah umat Nabi yang sangat merindukan syafaatnya, yang sangat berharap syafaatnya, dan kita khawatirkan termasuk umat Nabi yang tidak mendapatkan kemuliaan. Mengikuti Nabi, mengamalkan tuntunannya, bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi adalah bukti cinta kita kepada Nabi, insyaallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang akan dibersamakan, seseorang akan dibangkitkan nanti bersama yang paling ia cintai. Kita lebih mencintai Nabi, kita lebih mencintai orang-orang salihin, maka insyaallah kelak kita akan dibersamakan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana menjaga, mempertahankan sifatul khauf wa sifat ar-raja. Bagaimana menjaga sifat khauf dan sifat ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti punya khauf, takut, cemas, khawatir, was-was, gelisah dan sebagainya. Sebagaimana juga manusia pasti punya sifat harap, optimis, suka, bahagia, senang, tenang dan sebagainya. Namun sifat khauf dan roja bukan sekedar takut, bukan sekedar senang, bukan sekedar suka. Tapi khauf itu adalah kepada Allah, roja juga kepada Allah. Kita punya takut, tapi takutnya kepada Allah. Kita punya harap, tapi harapnya kepada Allah. Itulah makna al-khaufu war-roja. Boleh enggak kita takut dengan dunia? Boleh. Boleh enggak kita senang dengan dunia? Boleh. Tapi itu tidak ada bedanya
karena semua manusia pasti suka dengan dunia, manusia pula ada yang takut dengan dunia. Maka khauf dan roja yang dimaksud adalah kita takut dengan murka Allah, kita takut dengan azab Allah, namun kita berharap pahala dari Allah, berharap ridha Allah, dan berharap karunia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari al-khawfu war-roja. Anak-anak itu takut dengan orang tua. Ini khauf, bagus. Orang tua itu senang dengan anak-anaknya, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau takutnya itu kepada Allah, harapnya itu kepada Allah, tapi melalui anak kita, melalui harta kita, melalui sahabat-sahabat kita, melalui keluarga kita. Saya takut dengan anak saya, takut anak saya tidak bisa beribadah. Itu yang lebih bagus. Saya senang dengan keluarga saya karena keluarga saya rajin beribadah. Itu senang yang paling bagus. Saya juga senang dengan keluarga saya. Ternyata keluarga saya itu adalah keluarga yang taat beribadah. Itu senang yang paling bagus. Tapi boleh enggak senang karena anak kita itu sehat walafiat? Boleh. Senang keluarga kita itu terpenuhi kebutuhan dunianya? Boleh. Tapi kita ingin meningkatkan sifat khauf dan roja kita melalui anugerah Allah semuanya, maka kita takut dengan harta kita kepada Allah, kita takut dengan anak kita kepada Allah, kita takut dengan keluarga kita kepada Allah, kita harap dengan keluarga kita kepada Allah, kita harap dengan harta kita kepada Allah, kita harap dengan sahabat-sahabat kita kepada Allah. Ya Allah, hamba berharap anak-anak hamba nanti akan menambah kebaikan-kebaikan hamba. Itu berarti dia berharap kepada Allah melalui anaknya, berharap kepada Allah melalui hartanya. Hebat. Dia takut kepada Allah melalui anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, apa ibu-ibu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Takut kepada Allah melalui keluarganya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api. Apa yang ditakuti? Api neraka Allah. Tapi melalui keluarganya, melalui anaknya, melalui hartanya. Tapi dia yakin kepada Allah bahwa hartanya, keluarganya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Saya yakin ya Allah, saya harap ya Allah, hartaku, anakku akan menjadi lumbung-lumbung. Kalau tidak mau lumbung, kotak-kotak pahala. Sebagaimana ada kotak amal, ada kotak pahala. Kalau lumbung kegedean Ustaz, lumbung padi, ya sudahlah, garasi pahala, garasi kegedean, mobilnya 5, ya sudahlah, kotak-kotak pahala. Masih tinggi juga kencelengan pahala, masih besar juga dompet pahala. Kalau dompet punya semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna al-khauf war-roja. Khaufnya kepada Allah, rojanya kepada Allah. Tapi khaufnya melalui semua karunia Allah, rojanya melalui semua karunia Allah. Karenanya seorang yang paling baik, kata Nabi SAW, majtama'a fi qalbil mu'mini, tidaklah terhimpun pada hati seorang yang beriman,
Di dalam hatinya ada dua perasaan, khauf dan roja. Khauf kepada Allah, roja kepada Allah. Khauf kepada Allah melalui hartanya, melalui keluarganya, melalui anaknya, melalui rumahnya, melalui kendaraannya. Rojak kepada Allah, harap kepada Allah melalui hartanya, melalui amalnya, melalui keluarganya. Tidaklah berhimpun pada hati seorang beriman dua sifat yang mulia ini, melainkan illa ammanallahu mimma yakhaf. Allah hindarkan dari yang ia khawatirkan, dan Allah penuhi dari apa yang dia minta. Hadirin bapak-bapak, apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah, selalu kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Tapi kan ketika kita berdoa, ya Allah, hamba mohon ridhomu, mohon surgamu, hamba memohon perlindungan dari murka dan nerakamu, itu melalui semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya Allah, hamba mohon ridhomu dari harta ini, hamba mohon surgamu dari anak hamba, hamba mohon surgamu dari suami hamba, hamba mohon surgamu dari istri hamba, hamba berlindung dari murkamu dari harta hamba, dari harta hamba, melalui harta hamba, hamba berlindung dari nerakamu melalui suami atau istri hamba. Maaf, ada cerita, namanya cerita, namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, istrinya di mana, Bu? Ya nggak tahu kita juga. Tapi istrinya durhaka kepada Allah. Berarti Nabi Nuh memohon perlindungan kepada Allah dari neraka melalui istrinya. Dan alhamdulillah Nabi Nuh lulus. Meskipun istrinya durhaka, Nabi Nuh tetap beribadah kepada Allah. Ada lagi Asiyah. Siapa Asiyah, Bu? Istrinya dia berlindung kepada Allah dari neraka Allah melalui suaminya. Alhamdulillah, suami istri Bapak Ibu semuanya menjadi perlindungan dari neraka, menjadi wasilah surga. Amin. Anak-anak kita semuanya menjadi benteng dari neraka, menjadi pintu-pintu surga. Harta kita semuanya menjadi pelindung dari neraka dan menjadi pintu-pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Amin gak, Bu? Suaminya jadi pelindung neraka. Amin. Suaminya jadi pintu-pintu surga. Amin. Bapak-bapak juga sama. Amin gak, Pak? Istrinya jadi pelindung neraka. Mas, jangan kesini, Mas, ini neraka. Wah, bagus. Kalau bisa ibu-ibunya ya letakkan itu tanda letter S, jangan kesini, Pak, ini pintu neraka. Ayo, Pak, kesini, ini pintu surga. Itu makna khauf dan roja. Karena kita sering mendengar khauf dan roja, apa ya? Ada yang khauf itu nangis terus, khauf, bagus juga. Ada yang roja tertawa terus, bagus juga. Tapi maksudnya adalah khauf kepada Allah melalui harta, anak, kendaraan, rumah, semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita juga roja, harap kepada Allah melalui harta, anak, keluarga, semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah makna khauf dan roja, yaitu khaufnya kepada Allah, rojaknya kepada Allah. Takutnya, khawatirnya, cemasnya kepada Allah, harapnya, yakinnya, mohon rahmatnya pula hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain surat Al-Maidah 98, dan kita kaitkan dengan surat Al-Hijr ayat 49. Surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim."
mim. Ketahuilah. Perintah. Al-Maidah 98. Kalau di Al-Quran ada ketahuilah, berarti kita suruh tahu. Untuk mencari tahu. Kalau sudah dapat tahu, kita kasih tahu. Setelah kita kasih tahu, maka kita dapat dua. Tahu dan kasih tahu. Alhamdulillah. Kan ilmu, ketahuilah, cari ilmunya. Terus bermajlis, terus ngaji. Supaya kita tahu, apa yang kita tahu, ini yang Allah perintahkan untuk kita tahu. Setelah kita tahu, kita beri tahu. Agar pahala kita meningkat. Pahala pertama, kita tahu. Pahala kedua, kita kasih tahu. Jangan kasih tempe. Mau kasih tahu ya. Ini bahasanya kan gitu. Memberi tahu. Ya, ini memberi tahu. Tahunya kata kerja. Bukan tahu kata benda. Memberi informasi. Menyampaikan ilmu. I'lamu. Semua di Al-Quran banyak kata i'lamu. Ketahuilah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayo kita cari tahu. Kata Allah, harta dan anak itu ujian. Kita cari tahu ujiannya bagaimana, hasil ujiannya bagaimana, pahala ujiannya apa, semua nilainya apa. Kita cari tahu. Cari tahunya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ini Allah beritahu di surat Al-Maidah 98. Apa yang harus kita tahu? Khauf dan roja. Apa yang Allah sampaikan? I'lamu, ketahuilah, carilah tahu, galilah ilmu, bermajlislah, ngajilah. Untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita menuntut ilmu? Tadi Ustadz menyampaikan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya, dalam kurung wa muslimatin. Iya. Untuk apa? Ini kata Allah, annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah itu amat sangat pedih azabnya. Amat sangat berat hukumannya. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, wa annallah ghafurur rahim. Ketahuilah pula Allah itu maha pengampun lagi maha Coba Bapak Ibu, tadi kata Allah ketahuilah, ada maklumat. Ketahuilah bahwa minggu depan libur, maklumat. Gimana Bu? Siap-siap. Ketahuilah nanti ada hajatan, siap-siap. Ketahuilah nanti ada ya diskon besar-besaran, ya siap-siap. Ini kata Allah, ketahuilah. Ketahuilah yang pertama maklumatnya, ketahuilah satu sisi Allah itu amat sangat pedih siksanya. Tapi diimbangi oleh Allah, aku pula maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi atau Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ternyata agar manusia punya sifat khauf dan roja, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dirinya. Sifat-sifat Allah dibagi dua. Ada sifat Allah yang membuat kita takut kepada Allah, tapi ada sifat Allah yang membuat kita semakin harap kepada Allah. Ibu-ibu, kalau suaminya pulang, wajahnya itu masam, apa Bu rasanya? Senang ya Bu? Takut kan? Wah, jangan-jangan ini di kantornya ada apa-apa. Tapi kalau suaminya pulang-pulang mesem-mesem, kalau tadi masam-masam, sekarang mesem-mesem gimana Bu? Pulang mesem-mesem. Kalau tadi pulang masam-masam, yang ini mesem gimana Bu? Berarti baru dapat gajian, betul? Ketika masam, timbul takut, khawatir. Jangan-jangan makanannya enggak enak. Jangan-jangan ada yang lebih cantik di luar sana. Nah itu pasti. Takut. Ketika suaminya mesem-mesem, seneng. Berarti baru dapat gajian, seneng. Ya, ilustrasinya begitu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi sifatnya menjadi dua. Tadi syadidul iqab. Ingat, jangan kemudian manusia itu sombong atau manusia merasa aman, karena Allah amat sangat pedih siksanya. Jadi ketika bicara dan ingat azab Allah, muncul rasa takut. Ya Allah, hebat banget nerakamu, berat sekali siksamu. Hamba tidak mau mendapatkan murka dan siksa Allah. Bagus, dia akan semakin takut kepada. Tapi ketika baca ayat-ayat rahmat, ya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi rizki, Allah Maha Lembut, Allah Maha memberi segala-gala yang manusia hajatkan, maka tersenyumlah kita dan mengatakan, ya Allah, yakinlah aku denganmu, engkaulah pemberi segala-galanya. Ketika baca ayat-ayat azab, harus ada rasa takut. Ketika baca ayat-ayat rahmat, harus ada rasa harap, yakin kepada Allah. Kata Nabi, wa idza marra bi ayati rahmatin sa'alaha, wa idza marra bi ayati azabin a'adzaha minha. Nabi, cara baca Qur'annya dituntun oleh Nabi. Kalau yang kita baca ayat rahmat, Nabi mohon kepada Allah. Kalau yang dibaca ayat azab, ayat neraka, ayat musibah, Nabi memohon perlindungan. Persoalannya Bapak Ibu, kita nggak paham yang dibaca. Jadinya gini-gini aja, sama aja. Yang dibaca surga sama aja, masam-masam apa mesem-mesem. Yang dibaca neraka malah mesem-mesem, karena nggak paham. Harusnya kalau yang lagi baca tentang neraka, tentang azab, tentang musibah, tentang umat terdahulu, dia muncul rasa takut. Ya Allah, jangan seperti inilah. Ketika yang dibaca ayat rahmat, surga, nikmat, Allah Maha Pengampun, penerima tobat, muncul rasa harap, tersenyum. Begitulah Nabi mencontohkan. Kalau begitu kata para ulama, kalau Al-Quran saja isinya adalah ada surga, ada neraka. Isi Al-Quran ada nikmat, ada nikmat. Isi Al-Quran ada kebaikan, tapi maaf, ada kesulitan, ada ujian. Maka itulah yang ada dalam hati kita ketika baca ayat-ayat rahmat. Harapnya tinggi kepada Allah, yakinnya tinggi kepada Allah. Tapi kalau yang dibaca ayat azab, ayat musibah, ayat bencana, maka ada rasa takut kepada, bukan kepada bencana, kepada Allah. Kita kayak gitu atau tidak seperti itu? Wallahu a'lam. Disinilah pentingnya membahas tentang khauf dan roja. Coba ibu-ibu, pagi-pagi itu kita senyum atau kita nesu? Tapi nesunya karena apa? Senyumnya karena apa? Malam-malam sebelum tidur, ibu-ibu merasakan takut atau merasakan senang? Itulah cermin dari diri kita. Malam-malam sebelum tidur, sahabat Umar bin Khattab, beliau menangis sebelum tidur. Menangis karena takut dosanya banyak. Tapi beliau tersenyum sebelum tidur. Kenapa? Karena beliau bahagia, ibadahnya dapat dijalankan. Kalau kita Pak sebelum tidur senyum kenapa? Besok ketemu titik. Senyum. Ya Bu? Ada yang sebelum tidur nangis karena besok tagihan hutang harus dibayar. Nangis dia. Bagus juga, ya bagus, itu berarti nginget ada utang. Tapi maksudnya adalah inilah kehidupan. Kehidupan itu memang hanya ada dua. Kalau tidak nikmat, ujian. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak lapang, sempit. Karenanya Allah pula, kata Profesor Mutawalli Sya'rafi, sifatnya itu ada sifat jamilah, ada sifat jalilah. Sifat jamilah, Ghafur, Maha Pengampun, Tawwab, Maha Penerima Taubat, Razzaq, Maha Memberi rezeki. Apalagi Bu, banyak. Itu menghadirkan roja, kita jadi yakin, kita semakin ingin beribadah.
tapi Allah pula bersifat maha keras azabnya. Al-Muntakim, maha membalas kejahatan manusia. Maka akhirnya manusia ada rasa takut kepada Allah. Ayat 98 surat Al-Maidah mengingatkan bahwa kita harus mencari tahu, menggali ilmunya. Terus kita baca Al-Quran agar kita memiliki sifat khauf ketika kita baca ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka. Namun kita baca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga supaya ada roja di dalam diri kita insyaallah. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, yang paling banyak kita baca di Al-Quran itu ayat rahmat atau ayat azab? Nah, ibu-ibu yang paling senang ayat azab apa ayat rahmat, Bu? Wah, saya senang ini, Ustaz. Ayat-ayat nikah saya senang, bagus juga ya. Senyum-senyum aja. Yang dibahasnya ayat nikah, apalagi surat An-Nisa ayat ketiga. Ya, yang laki-laki senyum-senyum, yang perempuan cemberut-cemberut. Nah, itu mah bukan begitu. Ayat rahmat itu adalah nikmat Allah. Allah maha memberi rizki, Allah maha pengampun. Ayat azab itu neraka Allah panasnya begini, ada yang disetrika, ada yang Masya Allah beratnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang Allah muliakan. Ayat kedua adalah surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kita lanjutkan ayat 50. Wa anna azabi huwal azabul alim. Surat Al-Hijr ayatnya 49 dan 50. Tadi i'lamu, ketahuilah oleh kalian semua hamba-hambaku, kata Allah. Kalau di sini Allah perintahkan kepada Nabi, Nabi beritahu semua umatmu, aku maha pengampun, maha penyayang. Beritahu pula olehmu kepada semua umatmu, aku azabku amat sangat pedih. Imbang enggak? Imbang. Tidak mungkin Allah turunkan ya ujian terus, tidak mungkin. Atau Allah turunkan nikmat terus, tidak mungkin. Atau Allah turunkan senang terus, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin Allah turunkan susah terus. Saya Ustaz dari mulai lahir susah, ya enggak mungkin. Yang ngelahirin ibunya kok dia yang susah. Bayi lahir semua senang, enggak ada bayi lahir susah. Tapi kan dia nangis, itu bukan karena susah, nangis senang. Akhirnya keluar juga saya gitu kan. Saya Ustaz dari kecil enggak pernah senang, enggak mungkin. Tadi ngomong aja senang dia, ngomongnya aja senang. Berarti tidak mungkin seluruhnya senang terus. Tidak mungkin seluruhnya susah. Memang begitu. Kenapa begitu? Sifat Allah Jamilah, sifat Allah Jalilah. Jamilah pada tahu, Jamileh, cantik, indah. Yaitu menimbulkan roja. Ada sifat Jalilah menimbulkan rasa takut. Di jalan saja Bapak Ibu kita punya dua sifat. Kita berharap yakin insya Allah sampai dengan selamat. Tapi ada nggak rasa takut? Harus ada. Ya Allah, ini perjalanan ini panjang. Perjalanan dari sini misalnya ke Surabaya panjang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tidak tahu pula kalau nyampe apa yang terjadi. Emang tahu? Nggak tahu pula. Ada sahabat saya sebelum terjadi meletus Gunung Semeru, dia memang ke Lumajang. Ternyata tidak tahu sampai di sana ada peristiwa yang sangat berat. Kita doakan mereka sabar dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Ya, perjalanannya panjang, 10 jam atau 15 jam, tergantung kendaraannya. Ya, ada yang 10 jam, ada 15 jam. Ada pula 2 jam, 3 jam, tergantung kendaraannya. Tergantung pula jalannya. Ya, jalannya lancar ya cepat, jalannya macet ya lama. Sepanjang jalan ia tidak tahu apa yang terjadi. Sampai di lokasi apakah tahu? Enggak tahu pula.
nanti pulang lagi ke Jakarta, apakah tahu? Enggak tahu pula. Itulah kenapa harus ada khauf, harus ada roja. Itu perjalanan cuma 10 jam. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita berapa puluh jam? Jangan dihitung, nggak bisa ngitungnya. Berapa puluh tahun? Kalau pakai jam saya juga bisa, nggak bisa ngitungnya itu ya. 1 jam, umur 24 jam kali setahun kali 3, wah sulit ngitungnya. Allah perintahkan nabinya di surat Al-Hijr 49:50, wahai Nabi, beritahu. Apa yang hamba beritahu ya Allah? Beritahu kepada semua umatmu, aku ini maha pengampun, aku maha penyayang. Tapi beritahu pula, jangan setengah-tengah. Beritahu pula, aku ini azabku amat sangat pedih. Nabi ibadi, beritahulah kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Wa anna azabi, beritahukanlah bahwa sungguh azabku huwal azabul alim, azab yang sangat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun sama. Tidak boleh terlalu harapnya tinggi tanpa ada rasa takut. Tidak boleh pula rasa takutnya tinggi tanpa ada rasa harap. Sekarang kita baca ungkapan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata Imam Al-Ghazali, kesedihan itu bagus. Karena dengan kesedihan ia akan mencegah dari perbuatan yang membuatnya sedih di masa yang akan datang. Kalau manusia tidak pernah bersedih, mungkin dia suatu saat akan sedih berkepanjangan. Jadi saat dia sedih, itu kan menjadi alasan, ya Allah, hamba sekarang bersedih. Besok, lusa, nanti hamba tidak mau lagi bersedih. Atau kalau hamba sekarang bersedih, ya Allah mudah-mudahan anak-anak hamba jauh dari sifatul hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kan begitu. Kalau manusia tidak pernah sedih, bisa jadi nanti sedihnya berkepanjangan. Maka kita perlu ya selalu bersedih, atau kita perlu ada waktu untuk bersedih. Habis sholat kita nangis, itu kesempatan bersedih. Ada anak sakit kita bersedih, bagus, supaya ada takutnya kepada Allah. Sedangkan kata beliau, khauf akan juga mencegah dari berbuat dosa. Manusia akan terhindar dari berbuat dosa kalau ada rasa takut. Ada anak di sekolah nggak ada takutnya, gimana Bu? Ini yang jadi guru, kalau ada anak nggak ada takutnya gimana Pak? Kitanya yang takut. Anaknya nggak ada takutnya, yang takut ibu. Aduh, kalau ada piring yang pecah gimana ini? Anaknya nggak ada takutnya. Ke sekolah nggak ada takutnya, nggak takut sama guru, nggak takut sama kepala sekolah, nggak takut sama siapa-siapa. Bahaya nih Bu kalau begitu. Yang takut ibu, bapaknya. Aduh, takut. Ini bahaya kalau anak tidak punya rasa wah kemana-mana dia. Orang nggak ada takutnya. Manusia yang nggak ada takutnya cenderung berbuat dosa. Tapi manusia yang ada takutnya, kata Imam Ghazali, mencegah dari berbuat dosa. Jadi kalau orang tidak berbuat dosa, ada rasa takut. Kalau gemar berbuat dosa, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Kemudian ar-roja tadi ya, khauf, sekarang roja. Kata Imam Ghazali, roja akan menguatkan keinginan untuk melakukan kebaikan. Kalau rojaknya tinggi, maka ia selalu ingin berbuat baik. Kemudian ingat mati dapat menjadikan orang itu bersikap zuhud terhadap dunia. Ternyata mengingat mati itu penting. Kita justru dituntun oleh Nabi untuk banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena fungsi mengingat mati. Fungsi berziarah kubur Bapak Ibu,
fungsi kita melayat takziah kepada yang meninggal ada khauf. Ya Allah, sahabatku sudah mendahului. Wallahu a'lam apa yang terjadi pada dirinya, apalagi kepadaku. Emang kita yakin? Enggak tahu juga. Kenapa kita siapa yang bertakziah? Bahkan membawa jenazah, mengikuti sampai ke liang lahat. Jangan sampai masuk, sampai ke liang lahat, sampai di samping kiri kanan doang. Maka dia mendapatkan 2 gunung emas. Mulia. Kenapa? Karena pulang-pulang insya Allah dia tidak lagi berbuat maksiat. Karena di depan matanya ada saudaranya, sahabatnya yang tidak berdaya, karena dia sudah berada di alam kubur. Kan tujuannya seperti itu. Wah, ini malah luar biasa. Sekarang wallahu a'lam, mudah-mudahan bukan tren. Ada kecenderungan dari remaja maksiatnya di kuburan. Karena nggak ada yang tahu katanya. Itu yang dalam kubur itu tahu, cuman nggak bisa ngomong. Iya, aneh. Ya, zaman now orang cari tempat maksiat kok bukan kayak nggak ada tempat lain. Tetap tempat ini juga nggak boleh. Tapi aneh kalau orang dengar ya Bu beritanya bahwa ada orang memanfaatkan tanah kuburan untuk ada di dalamnya ada orang tuanya, ada gurunya, ada keluarganya, ada orang-orang alim yang sudah meninggal dunia. Teganya orang berbuat maksiat kok di atas, dan itu terjadi. La haula wala quwata illa billah. Berarti nggak ada rasa takutnya itu. Kalau nggak ada rasa takutnya, maka sulit untuk mencegah dari perbuatan ya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in, ini cerita ya luar biasa. Ketika kata beliau, ketika nafsu mengajakku berbuat maksiat, aku langsung keluar berguling-guling di atas pasir yang sangat panas. Kemudian aku bilang kepada nafsuku, rasakanlah neraka ini lebih panas dari pasir yang panas ini. Jadi dia nyalahin nafsunya. Jadi kalau ada keinginan berbuat maksiat, dia cari ya tempat yang panas, dia guling-guling. Terus dia bilang sama nafsunya, nih gara-gara kamu. Panas seperti ini saja sudah membakarmu. Bagaimana panas api neraka. Kalau kita kayak gitu, kayaknya sulit nyari pasir yang jangan guling-gulingan. Tapi seorang tabi'in begitu supaya menimbulkan rasa takut. Jadi kalau kan innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu cenderung ya mendorong perbuatan dosa. Maka saat nafsu itu sampai muncak, beliau gampang tinggal guling-guling di tempat yang panas. Supaya nafsunya tahu diri. Nafsu, tahu enggak? Kalau aku memperturutkan kamu, ini kamu yang kepanasan. Pada yang kepanasan orangnya. Tapi itu ilustrasi saja. Betapa seorang tabi'in ingin agar kemudian rasa takut itu selalu ada pada dirinya. Sehingga ia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya, kenapa kita wajib punya sifat roja? Kenapa kita harus ada sifat roja kepada Allah yang tadi sudah dijelaskan maknanya? Yang pertama, seseorang yang bersikap roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu termotivasi untuk berbuat baik. Semangat berbuat baik. Maka ar-roja'nya Nabi, roja'nya para sahabat itu membuatnya semangat beribadah. Saya ke masjid. Kenapa? Saya dapat ini. Saya dapat keutamaan. Saya didoakan malaikat. Saya didoakan oleh ikan. Saya didoakan oleh semua makhluk langit dan makhluk bumi. Saya mendapatkan setiap langkah saya Allah hapus pahala,
langkah berikutnya Allah angkat derajat. Itulah orang yang punya roja. Meskipun jauh saya datang. Kenapa? Saya dapat ini, dapat itu, dan dapat banyak keutamaan dari Allah. Plus insya Allah dapat berkat. Ya Bu. Tapi dapat itu keutamaan. Maka itu ia semangat beribadah. Saya kalau sholat berjamaah 27 kali. Masya Allah, kenapa saya tinggalkan? Kalau saya baca Quran 1 huruf 10 kali lipat. Ia yakin, ia harap kepada Allah, maka ia semangat beribadahnya. 1 rupiah Allah lipat gandakan menjadi 7 kali 100 kali kelipatan yang hanya Allah yang maha tahu. Itulah yang memotivasi orang semangat beribadah. Kalau rojaknya lemah, semangat ibadahnya lemah. Kenapa? Contoh saja. Kenapa Ramadan orang semangat beribadah? Kenapa Bu? Karena rojaknya tinggi. Ramadan, pahala melimpah. Setan di kerangkeng. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Kan begitu. Makanya semangatnya lihat. Yang tidak pernah ke masjid aja ke masjid. Bagus-bagus. Habis Ramadan. Wallahu a'lam. Tapi kenapa semangat ibadah tinggi? Karena ada roja yang tinggi. Harap yakin akan sekian banyak keutamaan di dalam menjalankan ibadah. Ibu-ibu yang sudah punya anak, kenapa senang banget punya anak? Karena kita berharap anak ini soleh dan demikian bapak-bapak. Kenapa kita senang menikah? Karena kita dapat pahala dari menikah. Betul? Iya. Itulah yang meningkatkan ya semangat untuk beribadah, yaitu sifat ar-roja. Jadi yang pertama kata para ulama, kenapa wajib orang beriman punya sifat roja? Karena itu yang akan menyemangati, menjadi penyemangat untuk dia beribadah, beramal soleh. Kalau ibadahnya lagi turun, Bapak Ibu, berarti rojaknya perlu ditingkatkan. Masa kita nggak percaya bahwa ibadah itu balasannya agung? Masa kita tidak percaya sama Allah bahwa Allah pasti membalas semua kebaikan kita? Disitulah keutamaan pertama. Kenapa kita wajib selalu menjaga sifat roja, harap yang sangat tinggi kepada Allah, yakin yang sangat tinggi kepada Allah, karena itu akan menjadi penyemangat untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, kenapa kita wajib bersifat roja? Karena dengan sifat roja kita akan selalu tenang dalam berbagai kesulitan hidup. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu ya membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu padahal buruk bagimu. Kenapa? Allah yang maha tahu, kita tidak tahu. Kalau rojaknya tinggi, aku sedang diuji sakit. Aku yakin sakit ini menggugurkan dosa. Dia tenang. Ya Allah, kenapa aku belum lulus juga ujian? Dia yakin dan tenang. Kenapa? Oh, ini sedang Allah ya uji kesabaranku. Yakin setelah ini Allah bukakan pintu-pintu kebaikan rahmatnya yang sangat banyak. Tenang hidupnya. Bisa jadi kenapa orang ya baru diuji sedikit sudah macam-macam? Karena dia tidak punya roja. Harapnya enggak ada. Optimismenya enggak ada. Dia tidak yakin sama Allah. Bahwa semua ujian itu sudah ada kadarnya. Ya, jadi soal ujian itu Allah yang buat, Bapak Ibu. Enggak pakai panitia.
Kalau ujian sekolah ada panitia. Yang buat soal ada, ya. Memang tugas yang buat soal. Ini ujian hidup tenang. Yang buat soalnya Allah, yang menilai juga Allah, enggak pakai panitia. Dan kita yakin Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Enggak mungkin kalau kita kelas 5 ujiannya kelas 6, enggak mungkin. Oh, kalau ujianku besar berarti aku ini kelas besar. Kalau ujianku berat berarti aku kelas berat. Kalau ujiannya ringan berarti aku kelas ringan. Yakin? Lah, memang begitu kenyataannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jangan sampai ya Allah, kenapa aku yang sholat kok aku yang sulit? Yang enggak sholat enggak sulit-sulit. Dia enggak tahu sulitnya nanti. Sekarang enggak sulit, nanti yakin udah. Oh ya Allah, Engkau sedang menguji. Muncul optimisme, muncul semangat dan ketenangan dalam hidup karena ia yakin bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan ia kemudian berusaha tenang dalam menjalani kesulitan dalam hidup. Kenapa tenang? Roja. Bapak Ibu, apakah Nabi enggak sulit hidupnya? Sulit. Apakah Nabi enggak ada masalah dalam keluarganya? Ada. Bahkan Nabi pernah ditegur sama Allah kan? Ditegur karena masalah lima tuharrimu ma ahallallahu lak, surat At-Tahrim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah untuk mendapatkan kesenangan istrimu? Masya Allah, Nabi ditegur. Karenanya memang itu wajar, manusiawi. Namun perbedaannya, kalau orang yang punya roja, ia selalu tenang dalam menjalani kesulitan hidup. Karena itu merupakan ketetapan Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang punya roja yang tinggi, maka ia selalu meyakini bahwa tidak ada yang lebih baik daripada balasan surga. Tidak ada yang lebih baik. Dunia ini baik, tapi akhirat lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal. Kita komparasinya itu baik dan lebih baik. Jangan komparasinya buruk dan baik. Kalau buruk dan baik, maka kita mengacukan dunia dan itu salah. Tapi komparasi Al-Quran itu bukan dunia buruk. Enggak ada yang mengatakan dunia buruk. Tapi Al-Quran menyebutkan akhirat lebih baik dari. Berarti dunia baik? Dunia baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-Adiyat ayat ke-8. Dunia itu baik. Harta itu khair, baik. Tapi ada yang lebih. Gitu Pak. Saya mah mendingan gak usah punya apa-apa di dunia. Ibadah juga enggak. Orang gak punya apa-apa, gimana mau ibadah? Baju perlu. Orang syarat ibadah sholat yang sah adalah bajunya harus menutup aurat, bersih dan suci. Enggak mungkin. Tapi perbandingannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini baik, tapi ada yang lebih baik. Jangan mengatakan dunia buruk. Kalau ada bapak-bapak yang mengatakan dunia buruk, berarti istrinya kan dunia mataun, ya. Dunia ini kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang soleh. Jadi kalau dia mengatakan dunia buruk, berarti istrinya jangan dijawab Bu, ya, cukup dalam hati. Maka kalau dia mengatakan dunia baik, berarti anaknya baik, istrinya baik, hartanya baik, kendaraannya baik, tapi diingatkan ada yang lebih. Gitu aja. Ini kita ya pagi-pagi boleh enggak Bu? Kita jalan-jalan pagi. Boleh. Baik, baik. Tapi ada enggak yang lebih baik? Gitu. Saya punya uang
beli sesuatu saya makan. Baik? Baik. Tapi ada nggak yang lebih baik? Ada, kan gitu. Malam-malam tidur, istirahat. Baik Bu? Baik. Tapi ada nggak yang lebih baik? Ada. Nah, selalu begitu. Jadi jangan, enggak bagus. Enggak. Ini baik Pak, tapi ada yang lebih baik. Ya. Ini kendaraan ini baik, tapi ada yang lebih baik. Iya, anak kita ini baik, tapi ada yang lebih baik. Ya. Istri kita baik, tapi ada yang lebih. Jangan kalau yang ini. Ya. Maksudnya adalah ada istri di dalam surga yang lebih baik, yaitu bidadari pasti lebih baik kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang yang punya roja, apa Bapak Ibu? Ia akan memilih yang lebih baik, yaitu pahala, yaitu surga daripada dunia. Tapi dunia ia jalankan karena dunia itu baik. Tetapi ada yang lebih baik, yaitu akhirat, balasan surga, ampunan Allah dan rahmat Allah. Ya Allah, nikmat kalau kita memandang ada yang lebih baik. Maka di dunia kita anggap baik, tapi ada yang lebih baik. Dunia semua kita anggap baik, tapi ada yang lebih baik. Begitulah sifat ar-roja itu akan menimbulkan 3 pada diri seorang hamba Allah, yaitu ia semangat beribadah, ia tenang dalam menjalankan kesulitan hidup, dan ia akan yakin bahwa ada yang lebih baik dari dunia, sehingga ia selalu berusaha mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa keutamaan sifat khauf? Sifat khauf pertama, orang yang ada sifat khauf, maka dia ada APD, alat pelindung diri, ada maskernya, ada remnya, ada proteksi dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lawan kita itu nafsu plus syaitan. Lawan kita 2, nafsu ada dalam diri kita dan ada ada internal dan ada eksternal. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan, kuatan mana? Nafsu apa syaitan? Kuatan nafsu. Oh, setan mah gampang. Kasih ayat kursi juga lewat. Nafsu dikasih ayat kursi, dia apaan ayat kursi? Aku kan ada dalam tubuhmu. Ya. Enggak lewat itu nafsu. Setan ya bisa diruqyah. Nafsu enggak bisa diruqyah. Karena kalau orangnya enggak mau, ya enggak sembuh-sembuh. Ustaz, saya mau diruqyah, tapi orangnya saya nahan, enggak bisa. Jadi kalau ruqyah kan orangnya harus plong. Ya Allah, saya tidak mau ini. Ya udah. Tapi kalau orang yang nggak mau, nggak jadi-jadi itu. Usahanya udah capek-capek ruqyah, ya Allah, orangnya nahan. Ya udah nggak keluar-keluar, orang dia nahan. Kayak orang minum obat, tapi dia tidak yakin obat itu menjadi sarana menyembuhkan, nggak sembuh-sembuh. Ada nenek-nenek, dia yakin bahwa obat itu ya paling sembuh kalau dari kiai. Jadi dia datang ke kiai, maka dia minta obat. Dikasihlah oleh kiai minuman, air putih saja. Tapi dia yakin menyembuhkan. Dikasih air minum, dia minum, sembuh. Setelah ya kiainya wafat, dia ngajak cucunya, ayo nak kita cari kiai. Ternyata nggak ada. Ya sudahlah, dia datang ke seorang dokter. Ternyata mujarab juga. Karena dokternya ngasih air. Ternyata airnya dikasih tapi karena yakin, ya menyembuhkan juga, menyembuhkan. Maka orang yang khauf, dia ada proteksi. Nafsu ini bahaya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu diperkuat oleh setan. Itu tambah parah lagi. Maka paling tinggi adalah nafsu. Kita katakan dalam doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wahai Allah, berikanlah kepada nafsuku ketakwaan. Sesungguhnya engkaulah yang membersihkan hati, yang mensucikan jiwa, dan engkaulah pemilik dari
nafsu ini, yang punya nafsu Allah, yang memiliki. Kita diberikan amanah untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu menjaga nafsu adalah dengan sifatul khauf. Kalau sifat khaufnya tinggi, nafsunya kalah. Nafsu nyuruh, sudahlah. Ngapain pakai ngaji-ngaji segala? Mendingan di rumah ya, setel video, nonton. Nafsu. Tapi dia katakan, wahai nafsu, aku tidak mau dikalahkan olehmu. Betul, kamu ada di dalam diriku, tapi aku lebih mulia darimu. Nafsu adalah makhluk Allah yang lebih rendah dari manusia. Yang kedua, kenapa ada khauf? Agar tidak ujub, berbangga diri, apalagi sombong kalau dia berada dalam zona taat. Kita berada dalam zona taat. Tapi dengan ada khauf, kita tidak sombong dengan ketaatan kita. Karena bahaya al-ujubu bit-ta'ah. Kalau ujub dengan ketaatan, bisa-bisa dia malah menganggap ketaatan itu segala-galanya. Dan dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia anggap masuk surganya karena sholatnya. Padahal masuk surganya karena Allah. Beda ya. Dia nganggap kalau dia sholatnya bagus dia masuk surga. Padahal yang memasukkan surga adalah Allah. Ada seorang ahli ibadah, betul? Namanya Barsiso. Wah, dia sudah kagum dengan ibadahnya. Setan datang menyerupai seorang perempuan yang sudah disakiti oleh setan perempuan itu. Dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan kecuali oleh Barsiso, ahli ibadah. Ya sudahlah, akhirnya dia obati. Setan masuk lagi ke dalam hatinya. Masa cuman ngobatin doang? Setelah ngobatin ngapain? Macam-macam. Karena ketahuan berbuat dosa, berbuat maksiat, ia malu karena dia ahli ibadah. Caranya ke setan gampang. Daripada kamu malu, bunuh aja dia. Kan gak ada yang tahu. Tenang, aku simpan rahasiamu. Setan datang lagi. Dibunuhlah perempuan itu. Setelah dibunuh, keluarganya datang. Karena setan ngasih tahu nggak siapa yang bunuh? Itu dia. Keluarganya datang. Malulah lagi dia. Gimana mau selamat? Dia sudah di tiang gantungan. Karena sudah ketahuan dia yang membunuh. Setan datang. Mas, kalau mau selamat, kamu beriman kepadaku. Aku akan bawa kamu dari tiang gantungan ke tempat yang jauh. Jangan khawatir. Sudah tidak ada lagi cara. Dia akhirnya, saya beriman kepadamu. Barulah setan tertawa. Sekarang selesai tugasku. Kamu meninggalnya su'ul. Na'udzubillah. Ini ahli ibadah. Ahli ibadah meninggalnya su'ul. Luar biasa. Setan itu hebat. Tapi dia mengendalikan nafsu. Maka berbangga dengan ketaatan pun tidak boleh. Maka ada khauf. Kalau khauf dia tidak berbangga. Lawan dari berbangga, bersyukur atas ibadah, bukan berbangga. Ya Allah, terima kasih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Beda. Kalau syukur sama bangga beda. Kalau syukur, ya Allah terima kasih. Mudah-mudahan engkau tetap memberikan kekuatan untuk beribadah. Kalau bangga beda. Dia lupa bahwa yang memberikan petunjuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, surat An-Najm 32. Ia menganggap paling suci, maka Allah katakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan nganggap paling suci. An-Najmu 32. Karena kalau dia nganggap paling suci, maka dia tidak meningkatkan lagi ibadahnya. Kan aku sudah mentok, sholatku sudah mentok, puasaku sudah mentok. Pokoknya aku paling hebat, paling mentok. Kalau sudah mentok, ya enggak naik lagi. Kita jangan merasa mentok, tapi kita masih di tengah-tengah sehingga kita meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agar kita memiliki sifat khauf. Maka sifat khauf itu ditunjukkan dengan selalu kita mengingat murka Allah, mengingat neraka Allah, mengingat azab Allah. Ya, banyak nikmat Allah dalam kehidupan dunia, tapi kita mengingat ya akhirat, mengingat
neraka. Seperti orang yang senang terus dia ingat tentang kesulitan supaya itu mengerem dari berlebih-lebihan dalam kesenangan. Hidup kita tidak lama, sesuai dengan ketetapan Allah pasti ada kematian yang menghampiri kita. Maka Nabi pernah melayat seorang sahabat dalam keadaan sakaratul mautnya. Maka Nabi cuma bertanya satu, wahai sahabatku, apa yang kamu rasakan? Ini terakhir aku bertanya. Setelah ini aku tidak bertanya lagi, karena pasti tidak bisa menjawab, karena sudah selesai. Tapi ketika menjelang akhir hidupnya, Nabi bertanya, madza sya'urta? Sahabatku, apa yang kamu rasakan? Tolong beritahu aku. Kalau tidak bisa menyampaikan secara lisan, berbisik-bisik saja. Maka Nabi mendekatkan telinganya dan sahabat itu mengatakan, wahai Nabi, aku mengharapkan surga Allah dan aku takutkan neraka Allah. Plus langsung dia wafat. Masya Allah, kata Nabi tersenyum. Inilah calon penghuni surga. Akhir hayatnya yang ia takutkan neraka, yang ia harapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sepanjang sholat, sepanjang hidup kita mohon, dan permohonan itu kita lantunkan Bapak Ibu sebelum wafat. Karenanya yang mentalkinkan, yang ada di sekitar kita diingatkan, ini sudah akan menjelang wafatnya. Ayo doakan dia agar di dalam hatinya ia ada surga yang ia harapkan, namun ada takut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lantunan doa diantaranya selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ia dalam hatinya, ya Allah, hamba takut nerakamu, hamba juga harap surgamu, maka itulah tanda dia husnul khatimah, menyelesaikan sifat khauf dan roja hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita juga demikian. Sepanjang hidup ini kita selalu dijaga khauf dan roja kita, dan sampai menjelang akhir hayat sakaratul maut, khauf dan roja masih ada di dalam hati kita semuanya, sehingga kita dicatat seorang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir ini ada ungkapan Imam Ghazali. Tolong dijawab Bapak Ibu, mana yang lebih enak, roti atau air? Gimana Bu? Ini pertanyaan Imam Ghazali. Mana yang lebih enak, roti atau air? Bagi orang yang lapar, roti lebih enak. Bagi orang yang haus, air lebih enak. Jadi kalau begitu apa? Sesuai dengan keadaan. Khauf kalau keadaannya, roja kalau keadaannya. Karena sama-sama bagus. Air juga bagus, roti juga bagus. Tapi kalau lagi lapar, roti lebih enak. Kalau lagi haus, air lebih. Orang lagi haus disiapin pizza, waduh bingung juga dia lagi haus. Meskipun air mineral, air biasa, ya dia butuhnya air. Tapi kalau lagi lapar dikasih air, aduh Pak, meskipun airnya 1 galon, ini aku lapar, aku butuh makanan. Ini ungkapan Imam Ghazali luar biasa. Kita butuh roti atau air, ini contoh aja dulu. Dulu kan cuma ada roti dan ada air. Mungkin kalau sekarang ayam atau telur, sesuai kebutuhan. Air atau makanan atau minuman. Kalau makanan itu yang kita butuhkan, kita butuh makanan. Kalau minuman yang dibutuhkan, itulah yang kita ambil. Kalau khauf ini yang sedang terjadi pada diri kita, itu baik. Kalau roja sedang terjadi pada diri kita, itu pula yang terbaik untuk kita semuanya, insyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Wabil khusus kepada DKM pengurus masjid ya, yang meluangkan waktunya luar biasa. Ya tentu Bapak Ibu ada kebutuhan, ada kesenangan, ada hak untuk keluarga, hak untuk anak. Tapi kita dahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ini silahkan penuhi hak keluarganya, hak anaknya. Yaitu musim sekarang, musim
Ustaz, musim liburan. Iya, nggak ada yang larang orang berlibur, berbahagia, bersendaguro, bersenang-senang dengan keluarganya. Asalkan tetap jaga protokol kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator atau langsung tanya jawab. Masih ada waktu ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan baik dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu tentang tema tadi atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan.